Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Cegah timbulnya korban, tim kesehatan dan keselamatan kerja Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie Kota Parepare menggelar simulasi penanganan kebakaran. 2 pelaku yang menyekap dan menganiaya remaja berumur 17 tahun di Tanah Toraja berhasil dibekuk. Sempat ditunda sehari, kapal Prince Soya yang terbakar di Pelabuhan Parepare kembali dibolehkan berlayar. Ribuan penumpang memadati Terminal Pelabuhan Nusantara Parepare. Para penumpang rela menunggu lama karena khawatir ketinggalan kapal yang menuju Pulau Kalimantan. Para penumpang memenuhi Terminal Pelabuhan Nusantara Parepare. Mereka rela menunggu lama dan berdesakan memasuki kapal karena khawatir tidak kebagian tempat dalam kapal. Wendy, penumpang tujuan Balikpapan, mengaku menggunakan jasa buruh pelabuhan untuk mengangkat barang sekaligus menyiapkan tempat tidur dalam kapal. Terus ini menunggu berangkat ke mana? Iya, ini lagi nunggu mau naik ke atas. Sudah dapat tempat atau gimana? Udah. dapat. Tiketnya juga udah, cuma buruhnya kan lagi ngantar barang ke dalam kan. Kalau ini kenapa sih penumpang itu biasanya kejar-kejaran ke atas itu? Ya mungkin mereka takut ketinggalan kali. Atau mungkin padahal kan sebenarnya udah ada di tiket itu kan udah ada seatnya ya. Yeah. Nah mungkin takut kehabisan tempat atau gimana kurang. Kalau kita mah nyantai aja, ngapain buru-buru. Tapi kalau padat begini nggak apa-apa? Nggak apa-apa sih. Berdasarkan data PT Pelni wilayah Parepare, ada 1.287 penumpang dari Pelabuhan Parepare menuju Pulau Kalimantan, seperti Balikpapan, Tarakan, hingga Nunukan. Lonjakan penumpang disebabkan berakhirnya libur Idul Adha dan libur sekolah. Guna mengantisipasi peningkatan jumlah penumpang, tersedia 2 kapal tujuan Pulau Kalimantan, yaitu kapal motor Bukit Siguntang dan kapal motor Lambelu. Ada peningkatan terkait dengan selesainya masa Lebaran, jadi ada arus balik. Kurang lebihnya hampir sama sih, sekitar 61%. Jadi penumpang yang naik 1.287. Mengantisipasi membludak di atas kapal Pak, yang dipegang Pelni. Dari Pelni kan sebenarnya sediakan 2 kapal nih Pak. Jadi hari ini Siguntang, besok juga akan tiba kapal dengan tujuan sama Lambelu. Jadi cuman untuk Lambelu saat ini masih di sekitaran 700-an penumpangnya. Yang rencananya mau hari ini kami alihkan untuk ke Lambelu. Jadi ada terbagi untuk distribusi penumpang. Nah ini tujuannya Pulau Kalimantan semua atau dari? Iya, dua-duanya nanti besok Lambelu juga Balikpapan, Tarakan, Nunukan. Kalau ini sampai Nunukan balik lagi, kalau Lambelu masih ada lanjut ke Pantoloan, tapi dengan rute yang sama. Selain kapal milik PT Pelni, kapal pelayaran swasta juga disiapkan untuk mengangkut penumpang arus balik Idul Adha. Di antaranya kapal Queen Soya, kapal Prince Soya, kapal Thalia, serta kapal Aditya. Suardi Gatang melaporkan dari Parepare. Para perantau tujuan Pulau Kalimantan memadati Pelabuhan Parepare. Mereka kembali merantau setelah libur panjang di kampung halaman. Usai menghabiskan libur panjang Idul Adha sekaligus libur sekolah di kampung halaman bersama keluarga, para perantau kembali merantau ke Pulau Kalimantan. Mereka berangkat melalui dermaga Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare. Salah satu perantau, Dwi, mengaku kembali ke Samarinda, Kalimantan Timur untuk melanjutkan aktivitas. Ini mau kemana, Bu? Ini mau pulang Samarinda, kembali ke Samarinda lagi. Kenapa pulang lebih awal, Bu? Justru sudah telat, harusnya hari ini sudah mulai pertama masuk sekolah anak-anak Ya. di Samarinda. Jadi pulang setelah libur panjang, Bu ya? Iya, benar sekali. Carlota, perantau lain tujuan Samarinda, mengaku menjemput putranya yang sedang berlibur bersama keluarga di kampung halaman karena liburan sudah berakhir. Bu, Samarinda. Samarinda ya? Iya. Ini dari mana? Maksudnya saya dari sana dulu ambil anak saya di kampung. Oh, dari Toraja ya? Iya. Untuk Samarinda. Itu kemarin dalam rangka apa ke Toraja, Bu? Ambil anak. Liburan ya? Liburan ya? Iya. Liburan. Libur sekolah ya? Bu, di sana kerja apa, Bu? Di sana di perusahaan. Di perusahaan ya? Bu, itu sama siapa, Bu? Sama siapa berangkat dari Toraja ke Samarinda? Anak. Anak ya? Ini serius?
Bu, bagaimana Bu keadaan penumpang di kapal Bu? Udah rame ya? Sebagian pelajar memulai aktivitas pembelajaran di sekolah tahun ajaran 2022-2023 pada Senin 11 Juli 2022. Suardi Gatang melaporkan dari kota Parepare. Kapal Prince Soya yang terbakar di pelabuhan Parepare kembali dibolehkan berlayar. Keberangkatan kapal tujuan Samarinda, Kalimantan Timur ini sempat ditunda sehari usai kebakaran. Tim Marine Inspektor memeriksa 10 bagian kapal Prince Soya yang terbakar di pelabuhan Parepare. Usai pemeriksaan, kapal penumpang tujuan Samarinda, Kalimantan Timur ini kembali dibolehkan berlayar. Beberapa bagian yang diperiksa diantaranya kelistrikan, kemudi, hingga penunjuk arah pada kapal. Telah melakukan pemeriksaan teknis ya Marine Inspektor terhadap kapal Prince Soya yang kemarin. Alhamdulillah, rupanya karena kemarin cuma ruangan kecil saja yang terbakar, berdiameter cuma 2x2, satu kamar itu. Rupanya setelah dilakukan pemeriksaan oleh tugas Marine Inspektor KSOP Parepare, dinyatakan sudah layak untuk diberangkatkan. Sebelumnya keberangkatan kapal Prince Soya sempat ditunda usai terbakar. Penundaan ini terkait pemeriksaan intensif kapal Prince Soya oleh tim Marine Inspektor. Ratusan penumpang pun terpaksa menginap di terminal pelabuhan Parepare. Pemilik perusahaan memberikan opsi kepada penumpang. Bagi penumpang yang menunggu keberangkatan Prince Soya dapat tidur dalam kapal dan konsumsi ditanggung perusahaan. Penumpang juga dapat mengembalikan tiket ke agen penjualan dan uang tiket dikembalikan penuh tanpa potongan. Eni, salah satu penumpang, tetap menunggu keberangkatan kapal Prince Soya karena kehabisan biaya jika harus pulang ke rumahnya di Bulukumba. Berarti menunggu kapal ya? Menunggu kapal sampai berangkat ini. Karena kalau saya pindah ke kapal lain, ya keuangan saya sudah pas-pasan sampai di Balikpapan. Kebakaran kapal tujuan Samarinda, Kalimantan Timur ini disebabkan hubungan pendek arus listrik atau korsleting kipas angin di kamar koki kapal yang berdekatan dengan dapur. Percikan api mengenai kasur hingga menyebar ke plafon kapal. 2,5 jam berselang, api berhasil dipadamkan. Kebakaran terjadi saat penumpang memasuki kapal. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka akibat kebakaran. Suardi Gatang melaporkan dari kota Parepare. Kita ke informasi lainnya, pemotongan hewan kurban ya. Tersedia ratusan hewan kurban dari Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan saat perayaan Idul Adha tahun 2022. Daging kurban yang dipotong usai sholat Idul Adha segera dibagikan kepada warga sekitar. Tahun ini ada 128 hewan kurban disiapkan Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan yang tersebar melalui 4 batalion. Sedangkan di kota Makassar tersedia 67 hewan kurban yang dipotong usai salat Idul Adha kemudian langsung dibagikan kepada warga sekitar. Saat Brimob Polda Sulsel melaksanakan kurban di mana jumlah seluruh jajaran itu 128 ekor. Namun demikian tidak hanya di Makassar saja, di Bone, di Parepare dan di Luwu juga menyelenggarakan. Jadi jumlahnya dari 128 itu ada dibagi menjadi 4 titik. Sedangkan di Makassar sendiri sini titik potongnya ada 8 titik, mengingat jumlahnya cukup banyak, sekitar 67. Dan ini akan dibagikan kepada warga yang membutuhkan maupun dari keluarga-keluarga yang melaksanakan kurban. Setiap tahun, Brimob Polda Sulawesi Selatan menggelar pemotongan hewan kurban dengan menyisihkan gaji maupun arisan sesama anggota. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari kota Makassar. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Ilham Ardiansyah. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.